Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi di acara kita, acara yang selalu tayang tiap Sabtu pagi jam 9. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, istimewa sekali buat kita karena jarang-jarang ya. Makanya pas mereka datang ke sini kita langsung tangkap, langsung kita interview lah ya, semacam interview gitu. Jadi 20 menit ke depan kita akan bersama dengan Mas Sahrul ya? Ya, Kang benar, Sahrul lah, orang Sunda kan? Orang bukan. Medan, Ibu. Orang Medan. Oh, jadi Abang, Ibu. Abang Sahrul ini, Abang Sahrul datang dari Medan gitu ya. Iya. Ini Abang Sahrul ini sebagai account manager untuk area Sukabumi ya, account manager di Ruang Guru untuk area Sukabumi. Benar, Ibu. Nah, Bang Sahrul selamat datang di acara kita, yaitu acaranya Ngoprek. Ngoprek itu adalah ngobrol santai tongpoho subrek. Ya, jadi jangan lupa nanti subrek channel SMP 3 Cibadak. Ini bicara soal ruang guru ya, saya tuh sangat tertarik dengan ruang guru karena sebenarnya ruang guru itu bukan hal yang baru buat saya karena anak saya juga dulu pernah ikutan bimbingan di ruang guru ya, waktu dia keluar SMA pas mau masuk ke universitas. Nah, jadi bukan hal yang baru buat saya. Terus saya tertarik sekali dengan ruang guru itu karena anaknya orang-orangnya itu muda-muda gitu. Ini saya lihat aja umurnya paling berapa tahun ya, tidak jauh di bawah kita gitu ya. Sebenarnya sih apa yang menarik buat kalian untuk bergabung dengan ruang guru? Oke, sebenarnya gini, kenapa banyak kita rekrut yang muda-muda, Ibu? Karena muda-muda ini talenta, masih banyak yang bisa dikembangkan anak-anak muda, terutama mereka yang baru lulus universitas ternama di Indonesia, maka ini akan menjadi tenaga konseling yang untuk dunia pendidikan sangat membantu, terutama di pendidikan di Indonesia. Karena tujuannya ruang guru ini ada bagaimana pendidikan di Indonesia ini merata mengenyam pendidikan berdasarkan amanah Undang-Undang 1945 bahwa setiap orang itu berhak mengenyam pendidikan. Ya, betul. Nah, itulah makanya kita lebih banyak merekrut tenaga konseling dari education pendidikan ini di ruang guru itu anak-anak muda, Ibu. Ya, karena anak muda itu lebih energik ya. Ya, mungkin benar. kalau orang tua terus secara teknologi juga anak muda tuh lebih cepat menyerap teknologi ya dibandingkan dengan orang tua gitu. Ya, jadi saya setuju lah kalau anak-anak muda itu ada istilah yang muda yang berkarya itu pas banget. Terus saya pernah baca kalau ruang guru itu kan berdirinya tahun 2014 ya kalau tidak salah. Nah, kalau ruang guru itu saya ingat pengusaha muda yang namanya Mas Belva Devara, sama pendirinya itu Iman Usman ya. Nah, benar. Itu karena saya pernah baca bahwa dua orang itu pernah mendapat penghargaan sebagai pengusaha muda di bawah umur 30 tahun gitu. Benar. Ya. Nah, itu keren sekali. Itu sangat menginspirasi sekali. Nah, ngomong-ngomong masalah ruang guru ini, sebenarnya visi misi ruang guru itu apa sih? Tujuannya satu, Ibu. Kalau di ruang guru itu salah satunya ya visi itu untuk memberikan layanan belajar bermutu dengan harga yang terjangkau. Terus yang kedua memaksimalkan mutu dan mewujudkan lapangan kerja bagi tenaga pendidikan. Terus serta memudahkan pelajar, tenaga pendidikan maupun orang tua dalam kegiatan melalui teknologi pendidikan. Karena di zaman era digital ini kita 4.0 ini tidak lepas dari yang namanya teknologi gitu. Ya, jadi ruang guru itu basisnya sangat teknologi gitu ya, sangat ke teknologi. Jadi bukan lagi pembelajaran manual seperti yang kita alami dulu ya, tapi revolusioner ke teknologi gitu ya. Iya, benar, Ibu. Nah, sekarang ruang guru menurut saya di saat pandemi ini sangat bermanfaat gitu ya kan. Dulu orang berpikir les online gimana sih les online gitu kan, sementara gurunya di mana, siswanya di mana, dulu tidak kepikiran. Tapi setelah pandemi ternyata ruang guru itu sudah menjawab sebelum pandemi itu terjadi gitu kan. Jadi benar-benar memberikan jalan, seperti memberikan jalan, memberikan solusi bagaimana sih kita masih tetap bisa berjalan pada saat pandemi gitu kan. Nah, sekarang sasaran ruang guru sendiri sebenarnya masyarakat yang seperti apa sih gitu ya, selain dari siswa gitu kan. Sebenarnya sasaran ruang guru itu terutama ya tujuannya satu, kita itu karena punya visi bagaimana kita mampu memberikan layanan pendidikan yang merata, yaitu dari seluruh Indonesia. Karena masih banyak anak-anak kita ini orang-orang di daerah pedalaman yang belum mengenyam pendidikan. Maka kita memberi dengan adanya hadirnya ruang guru saat ini itu bisa memberikan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Terus
sasarannya apa? Sebenarnya sasarannya satu. Ruang guru itu tidak hanya memberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya di saat kondisi orang tua dengan kesibukannya yang luar biasa tidak bisa menemani, mendampingi anak untuk belajar, maka ruang guru itu hadir sebagai solusi yang memberikan manfaat untuk anak dan orang tua, biar anaknya juga yang malas belajar jadi rajin belajar gitu. Keuntungannya apa nanti bagi mereka ketika mereka menggunakan layanan ruang guru, bahwa anak-anak itu yang dulunya nilainya mungkin di sekolah agak rendah, mungkin ada peningkatan signifikan, yaitu dalam arti kata anak-anak itu yang biasa nilainya mungkin rata-rata dapat nilai 6, 6,5, bisa meningkat mungkin 7,5 atau 8, itu adalah prestasi. Ya. Itu sangat membantu guru-guru yang ada di sekolah juga. Ya betul, tapi kalau saya lihat ini kan meskipun jangkauannya tujuannya seluruh Indonesia, tapi kan berbasis teknologi ya. Sementara di Indonesia sendiri banyak daerah yang tidak bisa dijangkau sama internet. Itu gimana solusi dari ruang guru untuk mengatasinya? Nah, itu sebenarnya menjangkau yang seperti itu memang ada beberapa daerah itu yang memang berbasis internetnya rada kurang. Iya. Tapi dari segi ada dukungan dari pemerintah juga, kan pemerintah sendiri ingin bagaimana di Indonesia ini bisa mengenyam semuanya teknologi gitu ya. Karena adanya support dari pemerintah juga, maka yang pedalaman-pedalaman itu yang biasanya mungkin tidak mengenyam dengan menggunakan teknologi, mungkin sasarannya nanti ke depannya semua akan mengenyam sama mendapatkan teknologi. Mungkin kan dalam saat ini mungkin pemerintah sudah melihat mungkin ya bagaimana ke depannya nanti yang belum mendapatkan mengenyam teknologi yang rada susah, pemerintah sudah memetakan itu. Bagaimana nanti sudah ada pemetahan juga, kita sudah membaca ke situ. Makanya tidak ada yang nanti ke depannya yang tidak bisa menggunakan teknologi yang susah-susah pedalaman, ya mungkin itu dari pemerintah juga pasti melihatlah seperti itu. Gitu. Berarti selama ini ruang guru itu sudah mengadakan kerjasama lah ya sama pemerintah, ya kan, sama pemerintah mungkin. Kalau kita ada kerja sama, ya pertama yaitu sebagai support ruang guru untuk dinas-dinas pendidikan. Biasanya kita ada kerja sama semacam TO untuk sekolah-sekolah ya, tryout itu yang berupa gratis ya. Kenapa? Karena saat ini memang sekolah belum tentu, kalau prabayar kan dananya dari mana gitu ya. Tapi kalau kita kerjasama dengan dinas-dinas pendidikan dengan segala macam, kita bisa adakan misalnya contoh TO UTBK Akbar. Kita kerjasama misalnya sama dinas pendidikan Pemprov Jabar. Berarti kita bisa semua SMA bisa mendapatkan itu secara gratis gitu. Oh, jadi tidak tanpa mengeluarkan biaya gitu ya, itu ditanggung sama ruang guru istilahnya. Iya, gitu ya. benar. Nah, ngobrol-ngobrol tentang ruang guru ini, sebenarnya fitur-fitur yang ada di dalam ruang guru itu apa saja sih kalau misalkan anak SMP 3 mau ikut gitu? Cukup banyak Ibu. Ya. Kita ada yang namanya fitur-fitur di ruang belajar ya, semacam ruang belajar. Ada yang namanya Brand Academy online, ada juga yang Brand Academy offline. Tapi yang banyak digunakan anak-anak saat ini dia tergantung pilihan. Kalau biasanya dia ingin hanya belajar dengan ruang belajar fitur-fitur biasa, bisa ke ruang belajar. Tapi kalau dia ingin menggunakan Brand Academy online, itu biasanya di situ sudah lengkap fasilitas yang digunakan. Jadi beda-beda gitu ya? Iya, mungkin benar. Tergantung harga juga ya? Iya, benar Bu. Gitu. Termasuk di Brand Academy online itu sudah ada juga master teacher-nya Bu, live teaching. Jadi nanti ada pendamping juga di situ yang ini ya, kakak pendamping dia untuk bagaimana apa yang nggak tahu bisa didampingi. Terus ada juga master teacher itu live teaching, jadi anak-anak tuh bisa belajar waktunya sudah ditentukan gitu. Oh, jadi masalah waktu itu berarti ada perjanjian dulu antara guru sama siswanya gitu. Bisa iya, kapan benar. aja? Iya, waktunya Ibu, kapannya waktunya sudah ada gitu. Jadi nanti menyesuaikan nanti dengan anak. Jadi kalau misalkan bisa kapan aja begitu, dari jam berapa sampai jam berapa bisanya? Kan kalau tengah malam tidak mungkin gitu ya? Ya mungkin Ibu, tidak akan maksimal ya. Biasanya anak-anak itu kan pulang sekolah mungkin jam 1 ya, mungkin jam 3, jam 4 itu jadi ada waktu luang untuk mereka juga bisa belajar gitu. Iya. Terus kayak pernah baca juga ada klinik PR gitu ya. Nah, kalau ada kan klinik PR, terus ada ya kayak live
pasti. Benar, kayak tadi gitu yang ya. saya sampaikan. Terus kalau klinik VR itu membahas PR atau gimana? Klinik PR itu jadi anak-anak itu ya biasanya memang yang punya PR di situ bisa klinik-klinik tempat bertanya, konseling juga PR itu bagaimana apa yang mau jadi bahasan kendala mereka mengerjakan PR itu nanti ada dibahas oleh tim kita juga di Ruang Guru di situ. Yeah. Jadi segala macam. Oh misalnya saya nggak ngerti. Tadi saya bilang kayak akademi online itu ya. Jadi tempat mereka bertanya gitu, ini PR saya banyak ini, nanti dibantu cara ngerjain pembahasan dijelasin bagaimana caranya. Jadi anak-anak tuh semangat mengerjakan PR. Begitu dia sekolah, jadi PR-nya juga udah tuntas gitu. Oh iya, pokoknya semua tuh dibuat semenarik mungkin gitu ya. Benar, Ibu. Yang siswa yang belajar di kelas membosankan, di ruang guru dijamin tidak membosankan, gitu kan promosinya benar, seperti Ibu, itu. karena di ruang guru itu selain ada video-video pembahasan tentang soal yang dibahas tentang soal ini misalnya materi-materinya dibahas ada video pembahasan. Yang kedua di situ ada video animasi-animasi yang membuat anak itu lebih yang menarik tidak gitu jenuh, ya. lebih menarik gitu. Anak-anak sekarang itu kan kalau melihat video, gambar itu rada ini kan lebih Iya, menarik sebenarnya gitu, sih tidak bukan jenuh anak gitu. sekarang, anak kita juga, zaman kita dulu ya, zaman Benar. saya juga dulu senang kalau lihat video gitu kan. Benar sangat, Ibu. Jadi pembelajaran itu dibuat lebih menarik dengan video Iya, gitu benar. ya. Nah selain itu, kalau saya lihat juga ruang guru itu banyak bukan menarik, jadi banyak guru-guru juga yang bekerja ya di ruang guru, ya kan? Benar Guru-guru sangat, dari Bu. sekolah-sekolah Iya, yang bekerja benar. di ruang guru gitu kan? Iya. Nah itu bagaimana caranya tuh? Jadi gini Ibu, kenapa kita rekrut juga tenaga pengajar ya? Karena tenaga pengajar yang profesional itu ketika dia mengisi nanti dia direkrut juga mengajar di ruang guru, maka dia akan bisa memperbaiki apa mutu yang akan diperbaiki pendidikan di Indonesia dan kurikulum apa yang dibutuhkan saat ini untuk anak-anak sekarang gitu akan disesuaikan gitu. Itulah tujuannya kita rekrut juga tenaga pengajar. Mungkin teman-teman ibu-ibu guru bapak Ya, guru mungkin ini ada yang banyak yang berminat ada gitu di kan, ruang guru iya kan? juga ya. Karena Itu salah kan satunya bisa jadi ya. poin buat kita juga, Iya. dia bisa membantu informasi-informasi apa yang dibutuhkan saat ini sekolah anak-anak ini kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan Ya, di lapangan gitu di ya. lapangan. Karena kalau sudah menyesuaikan kurikulum yang ada di ruang guru dengan sekolah-sekolah, pasti ketika anak-anak itu belajar tidak akan jauh materinya dengan yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Dan ini juga sangat membantu juga guru-guru sekolah ya. Anak-anak yang biasanya simbiosis mutualisme ya, guru terbantu, banget, ruang guru juga terbantu. Iya. Nah sekarang ruang guru sendiri itu punya kurikulum, Bang? Ada Ibu, kita menyesuaikan. Oh, jadi kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum dari apa yang dinas dari Menteri Pendidikan, kurikulumnya apa aja kita akan menyesuaikan gitu. Pelajaran-pelajarannya juga nggak akan jauh beda dengan apa yang diajarkan oleh sekolah gitu. Iya betul. Sebenarnya metode yang digunakan ruang guru untuk mengajar siswa itu seperti apa sih? Metode andalan lah gitu. Biasanya metode yang andalan biasanya di ruang guru itu ya, master teacher itu bagaimana pertama kita gali dulu apa sih anak yang membuat orang itu belajar tidak jenuh ya. Nah, jadi makanya kita selalu memilih guru-guru yang berpengalaman profesional ketika dia mengajar master teacher itu lip teaching atau video bahasan, anak-anak itu tidak bosan melihatnya gitu. Jadi seakan-akan begitu dia melihat video pembahasan apa yang dibahas oleh ruang guru atau lip teaching, anak-anak itu seakan-akan melihat guru yang sedang belajar di depan kelas. Jadi kayak berhadapan gitu. Bener. Ya. Face to face, padahal melalui video ya. Gitu. Itu nanti tanya jawabnya juga bisa langsung seperti itu. Sangat bisa. Jadi anak-anak bisa konselingnya juga bisa konseling jurusan, bisa konseling kalau yang SMP mau jurusan apa nanti masuk SMK-nya, kalau yang SMA bisa konseling ada tes minat bakat arahnya mau kemana anak-anak itu mau masuk perguruan tingginya gitu. Dan itu semua lengkap di kita. Fasilitas yang memadai yang cukup lengkap untuk masa kini kebutuhannya gitu. Nah sekarang kalau misalkan nih ada anak SMP 3 yang minat mau ikutan ruang guru itu gimana nih caranya, Mas? Kebetulan tadi kakak-kakak yang cantik yang muda-muda tadi Bu sudah masuk konseling memberi motivasi anak-anak. Jadi anak-anak SMP 3 itu cukup gampang, tinggal hubungi nomor kakak-kakaknya, sudah nitipin nomor di situ. Tinggal bertanya sama kakak-kakaknya, mau dia memang berminat, nanti tinggal dihubungi ke kakaknya. Nanti tinggal WA, nanti dibalas. Gitu. Tadi untuk kelas 7 dan kelas 8 kita yang masuk kan cuma 50%. Iya. Yang lainnya kan di rumah itu. Benar.
Mungkin bisa dikasih tahu lah caranya, misalkan dengan mendownload dulu caranya di handphone gimana gitu. Boleh Ibu, sangat Iya, iya. boleh. Ketika dia nanti adik-adik ini, anak-anak kita yang di SMP Negeri 3 Cibadak ini bertanya, boleh nanti kan nomor kakak-kakaknya meskipun mereka nggak masuk, Iya. informasi tidak akan ketinggalan. Iya. Ketika mereka WA, Kak, ini saya dari SMP Negeri 3 Cibadak, mau bertanya dong, saya ini kepingin berminat belajar di ruang guru untuk belajar tambahan. Jadi biar supaya saya di sekolah juga nggak ketinggalan pelajaran misalnya kan. Nanti kakak-kakaknya akan mengarahkan, menjelaskan apa sih yang harus dikerjakan oleh anak-anak itu yang dibutuhkan gitu. Nah, sekarang nih kalau kita bicara rate, Iya. dari berapa sampai berapa sih biayanya gitu kan, Mas? Itu kan perlu tahu juga ya. Benar. Harganya sekarang itu kebetulan kita ada memang khusus ya Bu ya, untuk SMP Negeri 3 Cibadak, kita memberikan diskon bagi anak-anak yang ingin berlangganan paket 1 tahun plus gratis 6 bulan misal ya. Itu harganya yang awalnya mungkin 1 juta sekian, di diskon 62%, sekarang hanya 577.000 Ibu. Oh, tuh ada diskon tuh. Diskon Udah berapa tadi? didiskon 50%? 62% Ibu. 62% tuh diskonnya bagi yang berminat ya, mudah-mudahan ya. 62 sampai 70 top up itu udah habis banget itu. Oh, Pokoknya iya. paling ini yang kita bahas 62%. 62%. Itu khusus SMP Negeri 3 Cibadak gitu. Nah, kalau yang ingin saya mah kalau itu kan hanya belajar lihat video pembahasan. Kalau yang ingin saya ingin VN Academy online, bagaimana? Oh, itu juga cukup bisa. Ya. Jadi ada biayanya, itu tergantung merekanya mau yang gimana. Ada juga yang 1 tahun, yang bagaimana. Itu ada lip teaching di situ juga. Ya, itu biaya bisa meringankan, nggak misalkan kalau tidak bisa sekalian bisa Dicicil. Oh, Ibu. bisa dicicil juga Lebih tuh ya. enaknya bisa Ya. dicicil. Saya pikir kalau belajar online itu tidak bisa dicicil, ternyata bisa sangat, juga ya. sangat bisa dicicil, bisa 2 kali cicilan, Oh, anak-anak bisa 3 gitu. kali tergantung ininya. Dan bisa juga ada paket yang 6 bulan. Iya. 6 bulan itu hanya 366.000. Tapi kalau anak-anak ingin VN Academy online lip teaching itu bisa BA on, nanti bisa konsultasi sama kakaknya, paling itu harganya setahun sekian 1 juta sekian gitu, 1.600.000 itu bisa mereka dapat master guru yang ngajarin juga langsung itu menggunakan lip gitu. Iya, benar. Ini sangat menarik sekali ya, nih ternyata buat siswa SMP Negeri 3 Cibadak. Ini yang nonton juga nanti selain banyak juga, bukan siswa SMP Negeri 3 Cibadak. Ini sebenarnya kita masih mau ngobrol banyak nih Mas, tapi karena waktu kita cuma 20 menit. Benar, Ibu. Tapi di sini saya sudah dapat banyak. Jadi buat siswa yang mau ikutan ikutan ruang guru, nanti bisa hubungi kakak-kakak yang tadi masuk ke kelas kalian masing-masing ya. Benar, Nah, sangat. terus ternyata juga kalau ditanya masalah bayarnya ringan juga ya, bisa dicicil gitu kan, bisa dicicil juga, tidak memberatkan. Terus buat kalian juga nih yang senang belajarnya sambil lihat handphone, ini bagus malahan ya. Jadi belajarnya tidak perlu tidak terlalu serius. Jadi kamu sambil lihat handphone tapi belajar gitu, melihat sesuatu yang bagus, melihat video, ya lihat animasi, tapi kamu belajar. Nah itu aja ada di ruang guru ternyata, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini, Mas. Nah, nanti mungkin lain kali ya kita bisa undang lagi secara lebih khusus untuk membahas yang lain lagi. Nah, karena waktunya terbatas cuma 20 menit, mungkin acaranya kita cukupkan sampai di sini. Dan jangan lupa buat yang menonton acara ini, di acara Ngoprek ini akan hadir setiap hari Sabtu jam 9. Ngoprek, ngobrol santai tongpo subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Konsultan Pendidikan Ruang Guru Sukabumi. Kami mengucapkan selamat dan sukses untuk channel YouTube SMPN 3 Cibadak Official. Buat teman-teman yang mau berlangganan di aplikasi Ruang Guru, bisa langsung download aplikasinya dan hubungi nomor di bawah untuk dapetin kode vouchernya. Kami tunggu. jangan lupa subrek. Dadah. Dah.